Halo sob, ini dia warna terbaru dari Mills Cyclops Caldera. Mau reviewnya? Let's go! Oke, jadi ini adalah salah satu series bestseller dari Mills. Caldera sendiri itu udah punya beberapa warna sebelumnya, dan ini adalah warna kelima dan juga warna keenam. Di sebelumnya ada warna white red, kemudian ada warna white green, ada juga white magenta, dark gray, kemudian yang baru adalah warna Tosca dan juga warna blue. Warna yang lebih tegas dari warna-warna sebelumnya. Cyclops Caldera sendiri ini adalah series yang terinspirasi dari jersey Pre-Match Timnas Indonesia ya. Tema besar yang dibawa juga sesuai namanya, Ring of Fire, yaitu Caldera. Sebagaimana kita tahu kalau Indonesia sendiri memang dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi. Nah, tema besar itulah yang kemudian dibawa di Cyclops Caldera. Makanya nanti di bagian desainnya di sini, terutama di logo Mills-nya, ini ada tulisan gunung-gunung yang masih aktif di Indonesia. Sayangnya untuk dua warna ini dia nggak begitu terlihat kayak di warna red white yang awal perilisan dulu. Terus nanti di bagian depannya juga ada semacam kayak logo gunung gitu, terus warnanya ya kelihatan masih sangar dan juga gahar ya. Terus untuk bagian desainnya sebenarnya sama aja sama warna-warna sebelumnya. Terus nanti di bagian atasnya di sini ada logo Mills, bagian sisi luar dia ada logo Mills juga, sisi dalam pun sama. Terus bagian belakangnya ada tulisan Caldera. By the way, ini adalah kesempatan kalian terakhir untuk mendapatkan Cyclops Caldera, karena di tahun 2025 nanti Cyclops Caldera itu bakal rilis lagi yang warna merah dan juga warna biru, tapi dengan tambahan embel-embel chrome. Jadi Cyclops Caldera Chrome, dan kalian tahu harganya berapa? Lebih mahal dari harga yang sekarang. Kalau di Cyclops Caldera yang ini harganya menyentuh angka 599.000, yang warna chrome itu nanti akan ada penambahan 100.000, yaitu di 699.000. Menurut gue pribadi, pada saat gue ikut di launching Mills itu rasa sama aja dengan Cyclops Caldera, cuma beda di warna yang ada tambahan chrome. Dan menurut gue overpriced sih, tapi ya terserah kalian mau dapetin Cyclops Caldera yang sekarang atau yang nanti di bulan Maret ataupun April. Cyclops Caldera sendiri menggunakan material full knitting yang bikin feel-nya itu makin ngefit. Di depan kita udah ada varian yang bola dan juga futsal ya. Untuk yang versi bola sendiri, ini bagian uppernya bakal sama dengan yang versi futsal. Jadi kita bahas satu persatu. Bagian yang paling gue suka adalah cengkraman dari collarnya ini. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, terutama buat kalian yang punya tipe kaki lebar, karena bakal effort banget buat masukin ke sepatu ini. Karena apa? Karena kolarnya ini terbilang cukup kaku. Ya, di bagian inilah yang memang jadi masalah dari Cyclops Caldera. Tapi percaya, kalau misal kaki kita udah masuk, ini bener-bener enak banget. Bahkan buat lo yang punya tipe kaki lebar. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau misal lo punya tipe kaki lebar yang gemuk, rasanya agak kurang cocok. Nah, tapi ketika gue coba, masih enak-enak aja untuk tipe kaki gue yang cenderung lebar. Untuk bagian upper depannya sendiri ini juga masih enak. Dia punya karakter yang tipis, kemudian juga lembut, masih cukup lentur dan juga kuat. Walaupun memang jenis upper yang seperti ini bakal ada umurnya, apalagi kalau misal lu adalah pemain yang suka main tarkam. Dan untuk bagian talinya sendiri ini juga opsional ya, karena kolarnya udah sangat ngefit. Jadi mau lu pakai itu bakal lebih baik, kalaupun enggak juga enggak jadi masalah. Untuk bagian yang gue suka adalah bagian paddingnya. Ini juga punya bantalan yang cukup tebal dibandingkan dengan seri-seri Mills yang lainnya. Jadi ini jadi faktor yang membuat sepatu ini cukup nyaman, terutama di bagian belakang.
Untuk bagian insole-nya juga dia removable atau bisa dilepas, jadi opsional. Kalau misal lu mau ganti insole dengan insole yang biasa lu gunakan juga masih bisa, dan memudahkan juga pada saat perawatan. Insole-nya termasuk insole yang tebel tapi juga cukup dalam, dan menurut gua porsinya pas aja, enak dan juga nyaman. Untuk bagian uppernya gua rasa ini jadi salah satu sepatu yang masih cukup nyaman ya dibandingkan dengan seri-series Mills yang lainnya. Karena memang ada beberapa series Mills yang sebenarnya enak, kayak Mills Cyclops Speed Freak. Dia lebih ringan daripada Caldera, tapi sayangnya secara durabilitas jauh di bawah Caldera. Jadi gue rasa ini jadi salah satu sepatu yang ada di mid grade dengan kualitas yang lebih elit. Nah, untuk bagian uppernya sendiri ini juga menurut gua bobotnya perlu dipertimbangkan, karena dibandingkan dengan para kompetitornya, misal dari Ortus yang katalis maupun akselerator ataupun leg speed dari Specs, bobotnya cenderung lebih berat. Untuk di size 41 versi bola ada di angka 245 gram, sedangkan untuk yang futsal ada di angka 254 gram. Sekali lagi size 41. Kalau misal series katalis di Vision, Legion, atau yang terbaru Hyperion, itu bobotnya di bawah 200 gram semua. Pun demikian dengan akselerator ataupun leg speednya si Specs. Makanya ini jadi salah satu sepatu dengan shape yang kokoh tapi juga punya tingkat stability yang cukup baik, dan gue rekomendasikan buat lo para penyerang tembok atau striker tembok. Buat lo yang punya gaya permainan yang lebih simple, umpan, dapat umpan, kemudian shooting, ini sepatu cocok banget. Apalagi buat lu para pivot untuk yang varian futsal. Jadi mungkin itu hal-hal yang jadi kelebihan dan juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari Mills Cyclops Caldera ini. Sekali lagi, ini adalah kesempatan terakhir buat kalian dapetin Cyclops Caldera dengan harga yang lebih terjangkau. Karena di warna-warna sebelumnya gue rasa udah pada sold out ya, dan udah susah banget dapetin Cyclops Caldera. Terutama yang jadi warna favorit gue adalah warna white magenta. Sekarang kita coba bahas lebih dalam soal sole plate-nya, terutama di versi bola. Nanti yang versi futsal juga bakal menyusul. Versi bola ini dia dibekali dengan konfigurasi hybrid, yaitu memadukan antara stud mold dan juga blade. Moldnya ini ada di area dalam, sehingga ini untuk poros ketika kita berubah arah, mulai dari yang akselerasi tinggi kemudian menusuk ke bagian dalam, ini menggunakan stud moldnya ini. Dengan untuk memberikan daya pegas, daya dorong, ini pakai stud yang tajamnya. Untuk area bagian tengah sendiri ini udah cukup stabil, jadi menurut gue ini jenis stud yang bakal nyaman buat manuver dan stabil untuk pijakan. Walaupun gue sendiri lebih suka dengan studnya Mills ECG MK ya, karena gue sendiri pakai yang itu. Dan untuk bagian belakangnya juga dia sama, memadukan dua jenis stud itu. Jumlah bagian belakangnya ada 4, di area depannya dia ada 7, 8 sama ujung, jadi totalnya ada sekitar 12. Nah, untuk bagian ini memang menurut gue cukup tebal, dan sebenarnya Cyclops Caldera ini uppernya itu ringan karena memang tipis tadi, tapi yang bikin berat itu adalah bagian outsole-nya ini. Seandainya outsole-nya ini diubah, mungkin bakal jadi lebih ringan. Nah, itu untuk yang varian bola. Sekarang kita bahas yang futsal. Untuk futsalnya sendiri dia punya midsole active foam yang karakternya ini lebih mengutamakan durabilitas. Jadi dia nggak seempuk series katalis di Ortus ataupun Light Speed, tapi dia lebih kokoh ya, lebih padat. Dan untuk outsole rubbernya ini juga sama, dia karakternya benar-benar solid. Untuk ujung depannya bibir rubbernya juga udah dijahit, terus nanti dia punya tingkat stability yang cukup baik dari bagian main cushioning sistemnya ini. Dan gue rasa ya untuk keempukannya itu sebenarnya standar aja. Insole-nya memang tebel, midsole-nya juga berasa tebel, tapi memang empuknya biasa aja. Justru ini bagus untuk jangka panjang. Jadi untuk bagian midsole dan juga outsole-nya hardness-nya itu mungkin cukup tinggi ya. Terus disokong dengan teknologi non marking, nggak akan meninggalkan bekas. Dan di sini di area depannya sebenarnya dia kalau kita lihat
kayak halus aja ya, tapi sebenarnya ini ada pressure point-nya juga. Jadi kalau kata anak futsal ya udah cheat. Nah, terus bagian belakangnya juga sama. Terus ini bagian belakang bawah juga nunjukin midsole dengan teknologi active foam-nya ini, yang juga untuk sedikit mengurangi bobotnya. Dan kalau kita ngomongin soal bobot ya, sebenarnya ya baik yang di versi bola maupun versi futsal ini udah setara dengan sepatu bola kulit dari brand internasional sih. Macam Adidas Copa itu bobotnya sekitar 240 sampai dengan 250-an gram. Jadi kalau misal lo cari sepatu bola yang ringan, mungkin ada pilihan yang lain. Baik itu di seriesnya Mills, ada Mills Cyclops Inferno, Cyclops Speed Freak, kemudian Cyclops yang lainnya. Tapi kalau misal lu butuh sepatu dengan shape yang kokoh, stabil, sepatu ini layak untuk dipertimbangkan. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Harga 599.000 itu adalah harga retail. Untuk harga jual di Sporty ID sendiri cuma jadi 510.000 aja. Jadi buat lu yang berminat dengan sepatu ini, langsung aja mampir ke link yang ada di deskripsi kita. Kita ada Shopee, ada Tokopedia, atau barangkali mau dapetin berbagai bonus menarik, nanti bisa langsung check outnya via admin WhatsApp Sporty ID. Atau mau kunjungi offline store kita juga boleh banget. Kita ada di kota Sleman dan juga Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.